Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih di Islami Twinda, masih membahas tentang tema kita pagi hari ini. Tetangga kunci surgamu. Nah sekarang kita lanjutkan, tadi ada pertanyaan yang masih belum dijawab sama guru kita Ustadz Syam nih ya. Seandainya posisinya adalah gini. Uang kita cuma seandainya taruhlah 1 juta. Sisanya nih yang kelebihannya. Dan ini tiba-tiba tetangga kita mau minjem. Nah di saat yang bersamaan juga sebelum kita kasih tetangga kita, tiba-tiba saudara kita nelfon juga. Kita lagi butuh nih, boleh gak pinjam 1 juta? Nah ini yang mana yang harus kita dahulukan? Karena secara jarak kan dekatan tetangga. Tapi kalau kita bicara masalah tentang pahala, pasti katanya banyakkan saudara. Nah ini coba penjelasannya yang baik bagaimana, mohon izin. Tafadhol. Guru Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustazah Syifa, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, serta para jamaah Islam itu indah yang Masya Allah pasti sedang bertetangga ya semuanya insya Allah. Maka kalau ditanyakan prioritas, ada skala prioritas memberikan bantuan. Prioritas ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka siapakah yang didahulukan? Langsung menjawab pertanyaan ketika ada yang memerlukan bantuan antara tetangga dan saudara. Kalau melihat ayat yang barusan kami bacakan, maka lebih dekat posisinya dzil qurba, yaitu kerabat kita. Ya, baru setelah dzil qurba wal yatama, yatim, wal miskin, wal jari dzil qurba, wal jaril junub. Barulah posisinya ada tetangga dekat dan tetangga jauh. Namun di balik itu lalu kita lihat lagi posisinya yang mana kira-kira yang lebih membutuhkan. Setelah pertimbangan, oh ternyata kalau saudara masih ada saudara lain yang bisa membantunya. Tapi kalau tetangga tidak ada lagi tetangga lain yang akan membantunya. Atau sebaliknya, kalau saudara kita nih ternyata dia tinggalnya di luar negeri. Dia mau minta tolong sama tetangganya bule, dia nggak ngerti gitu ya. Nggak enak juga gimana bayarnya. Maka kitalah yang akan membantunya. Sedangkan kalau tetangga kita yang mau ngutang, mungkin ada tetangga sebelah kiri yang akan memberikannya. Atau tetangga sebelah kanan. Jadi kita lihat prioritasnya saja, yang mana yang lebih membutuhkan. Tapi di balik itu semua, yang paling penting bukan sedekah yang mana yang membawa kita ke surga. Sedekah terdekat mana yang dekat dengan surga. Tapi mana sedekah terikhlas kita. Yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya, kalau dengan saudara itu akan menjadikan kita lebih ikhlas sedekahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau karena niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih baik. Tapi kalau ternyata sedekah kepada tetangga itu lebih mendekatkan kita kepada Allah atau lebih ikhlas, maka kepada tetangga lebih baik. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Di ayat selanjutnya Allah katakan, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Nah, ada yang sering merusak sedekah ini. Ada yang sering merusak kebaikan ini. Yang merusak kebaikan itu yatba'uha adza, ya, ketika mengikutkan sedekahnya dengan perkataan-perkataan yang buruk. Misal, kalau dia sedekah sama saudaranya, dia sering ingetin saudaranya. Nih, sebenarnya saya juga lagi butuh banget nih, tapi ya udahlah, kamu kelihatannya lebih butuh daripada saya. Itu kira-kira orang yang menerima bantuan itu enak, nyaman atau merasa nggak enak? Pasti merasa nggak enak. Wah, nggak enak banget ya pinjam duitnya, kayaknya dia lebih membutuhkan daripada saya. Pasti ada perasaan nggak enak. Sebenarnya sih saya mau nyumbang masjid, tapi ya udahlah, kamu kayaknya lebih membutuhkan. Orang yang menerima sumbangan merasa nggak enak. Itu disebut adza juga. Ketika kita memberikan sumbangan, ketika kita membantu tapi merasa membuat orang lain merasa tidak enak. Tapi ada kata-kata juga pada saat pinjemin ya. Ini ingat ya, minjemnya gampang, balikinnya juga gampang ya, jangan susah. Itu juga menyakiti hati si penerima. Lebih baik secara transparan, secara apa? Secara tertulis. Dituliskan artinya apa? Supaya tidak ada yang namanya hari yang melenceng, atau yang namanya pada akhirnya perjanjiannya berubah, atau perjanjiannya yang awalnya bayar tanggal segini akhirnya memperlambat perjanjian tersebut. Maka sebenarnya dalam Al-Quran sudah ditegaskan, faktubu, maka tulislah perjanjian tersebut. Intinya sedekah yang terbaik adalah sedekah yang niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya memberikan kepada tetangga tapi kita meminta balasan, berharap balasan, itu adalah sedekah yang kurang baik karena kita mengharap balasan daripada tetangga.
Nauzubillah. Tapi kepada saudara kita tidak mengharap balasan, maka kepada saudara lebih baik. Masya Allah. Kita lanjut lagi aja, ini ada yang menarik nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Di saat pandemi kayak gini nih banyak orang-orang yang tiba-tiba muncul ide-ide brilian. Salah satunya adalah ini nih, para warga inisiatif bikin tempat isolasi sendiri. Wah luar biasa. Kita lihat tayangannya ini dia. Bangunan berukuran 4 kali 9 meter ini adalah tempat isolasi atau rumah sehat, inisiatif warga RW 8 Babatan Pratama, Wiyung, Surabaya. Warga yang dinyatakan positif COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan dan kondisi rumahnya tidak memungkinkan untuk isoman bisa melakukan isolasi di sini. Cara ini mengurangi peluang penularan virus corona di keluarga pasien tersebut. Tempat ini dilengkapi fasilitas seperti tempat tidur, dapur, pendingin ruangan, kamar mandi, makanan 3 kali sehari, dan vitamin. Semuanya dibiayai dengan donasi warga. Untuk berjemur dan berolahraga, tersedia jogging track di samping tempat isolasi. Sementara untuk mengantisipasi jika kondisi pasien tiba-tiba memburuk, ada dokter yang memantau. Ini luar biasa ya, luar aku mau biasa. standing plus ya. Oh standing plus, saya juga deh. Luar biasa hebat, Masya Allah. Ini harus dicontoh. Iya. Segala sesuatu yang baik itu nggak boleh malu, ya Iya. kan? Harus kita lihat memang bagus, dicontoh. Saat ini kan kadang-kadang orang suka susah. Tapi kalau misalnya sama-sama ngumpul yang sakit, ibaratnya kan sama juga kayak di Benar tempat-tempat di juga. mana gitu loh. Semua ngirim makanan dan lain-lain. Nah ini kita lanjut lagi nih, kita mengangkat dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, seseorang diceritakan sedikit melakukan puasa dan sholat, tapi ia bersedekah dengan beberapa potong keju dan tidak menyakiti tetangganya. Maka wanita ini ada di dalam surga. Ini kita diambil dari hadis riwayat Ahmad, ya, Ibnu Hibban dan Hakim. Dan ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita bicara apakah benar bersedekah kepada tetangga ini bisa menjadi kunci surga kita juga nih. Kalau tadi kan kita harus memilih. Ini sekarang nggak ada pilihan. Tetangga kita sedekah aja kalau misalnya tetangga ada apa-apa. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Izin para guru, bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Bersedekah kepada tetangga. Ada satu hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga, falyuhsin ila jarihi. Berbuat baiklah kepada tetangga. Sedekah. Jadi sedekah kepada tetangga ini nggak usah hitung-hitungan. Ya, tetangga itu ada 2. Tadi Ustadz Syam sudah membawakan dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Jadi tetangga itu ada 2 macam. Pertama, al jari dzil qurba. Tetangga yang disebut al-jari dzil qurba ini adalah tetangga yang dekat secara tempat dan akidah. Rumahnya dekat, akidahnya juga satu pemahaman Islam. Yang kedua ada al-jaril junubi. Al-jaril junubi ini adalah tetangga yang asing, jauh, rumahnya jauh dari kita tapi masih satu lingkungan. Yang kedua, mereka agamanya tidak seakidah dengan kita. Tidak sepemahaman. Jadi 2 tetangga yang harus kita berbuat baik, jangan kita sedekah kepada yang satu akidah saja. Dulu Aisyah pernah membagikan makanan kepada para tetangga. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, kenapa yang engkau bagikan hanya tetangga muslim saja?" Kata Aisyah, "Iya Rasulullah, karena rumah-rumah yang di sana adalah rumah para Yahudi. Mereka tidak seakidah denganku." Apa kata Rasulullah ditegur kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, mereka juga adalah tetangga kita." Jadi mau itu satu akidah ataupun tidak seakidah, tetangga harus tetap diberi dan kita berbuat baik kepada mereka. Termasuk tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu sama tetangga itu juga sedekah. Jadi kalau lewat depan rumah tetangga kita senyum, "Pak, misi Pak." Ini kata, gak mau senyum tuh artis katanya. Artis lewat aja gak mau senyum. Nah itu nanti dikata-katain jadi omongan sama tetangga. Kemudian kita mulai salam terlebih dahulu. Kalau kiranya tetangga itu tidak mau mengucap salam kepada kita, kita ucapkan salam. "Assalamualaikum Pak, izin, punten. Lagi ngapain Pak?" "Masya Allah, lagi cuci mobil biar bersih nyuci mobilnya ya." Contoh seperti itu. Benar. Ini tidak lewat saling papasan, mesem mukanya.
Tetangganya rese, itu kan. Rese gini. katanya ya. Itu siapa sih yang lewat? Itu artis Pak. Artis apa? Artis lama. Lama maksudnya lama gimana? Lama gak syuting. Gak enak juga. Tetangganya nyinyir. Udah gak terkenal lagi Rese, katanya ya, iya. Masya Allah. Jadi itulah sedekah kita kepada tetangga bukan hanya dalam bentuk makanan, pakaian, kemudian bantuan di masa Covid seperti ini. Tapi juga menebar salam itu sedekah. Senyum kita kepada tetangga itu sedekah. Tidak melakukan masalah apapun itu juga sedekah. Dan ikhlas dengan perbuatan yang dilakukan oleh tetangga kita walaupun itu keburukan itu juga sedekah. Ada salah satu kisah yang sangat menarik ini dari Suhail At-Tusari. Beliau ini adalah orang yang sabar dengan kelakuan tetangganya. Jadi tetangganya Yahudi tinggal di atap, di atas, lantai atas, dia lantai bawahnya. Setiap hari kalau buang kotoran, kotorannya jatuh ke rumahnya. Jadi mungkin ada saluran WC-nya yang tidak diperbaiki gitu, akhirnya dibersihkan oleh Suhail At-Tusari ini. Sampai bertahun-tahun beliau bersabar. Suatu ketika karena beliau merasa sudah mau wafat, umurku sudah tidak lama lagi, aku takut nanti ahli warisku tidak sabar menghadapi tetangga ini. Dia datang ke tetangganya, dia katakan, wahai tetanggaku, aku mohon maaf izin menyampaikan kalau kotoran kamu itu ketika dibuang jatuh ke rumahku. Tetangganya menangis, dari situ dia masuk Islam mengucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini salah satu akhlak yang diajarkan oleh Islam. Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana segala kebaikan kita berikan kepada tetangga sekitar rumah kita, itu juga menjadi sedekah dan kebaikan untuk kita juga insya Allah. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran, makasih banyak Ustazah Syifa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, kalau seandainya memang tetangganya ini memang udah rese nih ya kan. Ini kalau kita bicara masalah tentang kehidupan bertetangga dengan apa yang diajarkan Rasulullah itu yang selalu berbuat baik, kenyataannya ini tetangga selalu nyari gara-gara aja bawaannya, ya kan? Nggak ada habis-habisnya, mungkin punya prasangka buruk mulu terhadap tetangganya yang sebelah, terus saling menggunjing, saling membongkar aib. Dan ini kalau udah terlanjur Ustadz Maulana, ini bagaimana caranya ini bisa mengembalikan atau kita bisa meluruskan semua itu agar tetangga ini bisa menjadi tetap kunci surga kita. Nah ini mohon izin nih, orang yang paling sabar dalam bertetangga ini. Kita tanya, silakan. Tetangganya diajak syuting. Tetangganya diajak syuting semuanya kemana? Tetangga saya baik semua. Masya Allah. Makasih ya. Izin Ustazah Syifa, Ustaz Sam dan Mas Fadli yang luar biasa resenya. Cocok jadi tetangga yang rese maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 28 Jumadil Akhir. Besok dan lusa siap-siap untuk baca doa akhir tahun menjelang maghrib. Dan sesudah maghrib doa awal tahun. Jangan lupa ya, besok atau lusa persiapan 29 atau 30 di akhir bulan Zulhijjah. Nah buat kita, ternyata ada tetangga yang rese, yang julid, yang jahat. Agar tetangga kita bisa jadi kunci sorga buat kita. Yang pertama, betul tadi Ustaz Sam tausiahnya yang luar biasa. Bukan tetangganya yang dipikirkan, tapi kita yang harus atur diri kita. Sebenarnya tetangga itu sebenarnya tergantung dari diri kita saja sih sebenarnya. Kedudukan bertetangga itu jauh lebih penting daripada saudara. Karena mereka lah pihak yang pertama yang kita diminta pertolongan saat kita membutuhkan. Posisi apanya? Posisi di mana dia bisa dalam, mohon maaf saya katakan dalam bahaya. Karena sifat buruk itu sebenarnya bahaya buat dia. Memangnya kita tidak ada kepedulian. Harus ada peduli sama tetangga. Kasihan banget tetangga itu ya, hati-hati loh. Tetangga yang membakar rumahnya, kita tidak boleh membiarkannya. Betul, kena Kita kebakar selamatkan. juga kalau rumahnya Karena kita dempel. satu dinding sama dia. Astagfirullahaladzim. Iya, Rumahnya jadi kena ke rumah juga. kita juga. Jadi tetangga itu harus kita selamatkan. Kualitas iman seseorang akan diukur tolak ukurnya adalah siapa? Tetangga kita. Tadi sudah disebutkan Ustaz Azifah sama Ustaz Sam. Man kana yu'minu wal yawmil akhir. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian. Oh, berbuat baiklah pada tetangga. Hati-hati, mau tahu baik tidaknya kita. Bagaimana? Apakah tangan kita tidak membahayakan tetangga? Mulut kita tidak membahayakan tetangga? Bagaimana kalau tetangga kita, kata Mas Fadli tadi, bagaimana kalau tetangga kita justru membahayakan kita? Selamatkan dia dengan cara jangan beri dia peluang untuk berbuat jahat. Sebelum dia berbuat jahat, kita baikin dia. Tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Sebenarnya ada 3 reaksi. Kalau kita balas dia dengan
yang zolim, lebih jahat. Apa bedanya saya dengan dia? Benar. Tapi kalau saya balas dia dengan yang setimpal, seadil, berarti saya tidak ada habis-habisnya. Pasti berperkara terus. Bahkan berakibat putus silaturahmi. Tapi bagaimana kalau saya balas dia dengan kebaikan? Kebayang nggak? Tiap hari Nabi disiapkan kotoran di depan rumahnya. Tapi satu ketika setelah besoknya tidak ada kotoran, kata Nabi Aisyah, ada makanan, ada buahan. Kasih. Kemungkinan tetangga kita lagi sakit. Apa yang terjadi? Ini luar biasa. Balasan baik. Jadi yang paling penting kalau ada tetangga seperti itu, saling memberi hadiah. Karena dengan memberi hadiah, dia tidak akan resa sama kita. Dia akan timbul kecintaan. Ingat ya, tidaklah seorang mukmin, dikatakan orang mukmin, orang beriman, jikalau ada orang yang kenyang, tidak bisa tidur karena kekenyangan. Sementara ada tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Sebaik-baik tetangga yang di sisi Allah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Dan hati-hati ada orang ditusuk hidungnya di hari kemudian. Saya mau tanya Mas Fadli. Mas Fadli kan paling lincah menjawabnya nih. Mas Fadli, Ya, kalau Ustaz. ditusuk matanya gara-gara apa? Di neraka. Gara-gara melihat yang nggak baik. Ya bagus. Ditusuk telinganya. Gara-gara mendengar yang nggak baik. Ditusuk mulutnya. Karena suka ngomongin yang nggak bagus. Nah, ditusuk hidungnya. Karena suka nggak mau masak bagi-bagi tetangga pas tetangganya nyium dia masakannya. Tahu jawabannya. Dijawab Udah semua. jawab. Harusnya kan jangan dijawab tahu ya. Pura-pura ya? Harusnya Nggak jangan. bisa saya pura-pura Iya. kalau masalah Rese kayak banget gitu. sih, ya Allah. Harusnya kan yang hidung itu kan aku yang jawab. Oh, bisa ada yang jawab. Udah ulang. Jadi gini. Kenapa? Ada orang ditusuk hidungnya di neraka. Orang pasti kaget. Kenapa itu hidungnya ditusuk? Ah. Karena ternyata menyakiti hidung tetangga dengan bau masakannya. Udah gitu nggak dibagi. Makanya kalau bikin dapur agak ke belakang. Biar Makanya kemarin saya diajakin sama tetangga, Ustadz ayo kita bikin sate hari lebaran. Saya bilang gak mau, Kenapa? takut asapnya kena tetangga semua. Iya. Pasti bagi semua sate itu. Ustadz terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasiran. Ini mumpung saya lagi berdiri nih. Saya mau izin sama guru-guru saya. Nih pas banget kenapa? nih ya kan. Ustadz Jasifa, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Saya kebetulan kedatangan temen nih hari ini yang kebetulan dia mau curhat. Permasalahan juga tentang tetangganya. Pas banget temanya sama hari ini. Kalau gitu saya permisi dulu. Ketemu sama Ustadz kenal deh. Siapa? David Khalik. Hah, Sebelah sana. David Khalik? Sebentar saya pergi dulu. Permisi ya. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Sehat ya? Alhamdulillah, udah lama gak ketemu. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, itu yang COVID paling penting. ini yang paling penting adalah kita jaga kesehatan, Masya Allah, betul terapkan banget. protokol kesehatan. Betul. Ya kan? Tapi jangan lupa ibadah. Nah, Masya Allah ya. Jadi semuanya harus balance Harus gitu ya. balance. Seperti gue juga kan Benar, selalu benar. ngikutin juga program-program lo nih. Apalagi Masya Allah, acara alhamdulillah. kajian dakwah ini nih. Wah, ya kan? alhamdulillah. Tema hari ini menarik sekali tentang tetangga. Betul. Jadi ingat sama kebiasaan tetangga saya yang biasanya pada saat berwudu ya sebelum sholat itu menyempatkan untuk bersiwak. Masya Yaitu Allah. bersikat gigi dengan menggunakan siwak. Masya Allah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, tapi kebetulan nih ya, ngebahas tentang siwak nih. Sekarang ada pasta gigi yang mengandung serpian siwak asli. Sasha, pasta gigi halal dengan serpian siwak asli. Nah, pasti tetangga lo juga tahu nih ya, bahwa siwak ini punya manfaat yang baik untuk kesehatan gigi dan juga mulut. Ini Masya Allah. Jadi, kandungan siwak dalam pasta gigi Sasha ini berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab masalah gigi dan juga mulut. Selain itu ya, diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas kita ini supaya jadi lebih segar. Masya Allah. Beneran nih, pasta gigi Sasha ini sudah halal dan aman. Insya Allah aman dan halal ya. Karena tidak mengandung alkohol dan juga bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Nah kalau begitu aku jadi makin yakin nih, insya Allah aku dan keluarga akan menggunakan pasta gigi Sasha. Karena selain halal, aman, insya Allah juga bawa kebaikan untuk aku dan keluarga. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan tanya jawab kita dengan jamaah yang ada di rumah. Nah, jadi jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini Masya Allah Fit. Ini benar-benar bagus banget karena ada siwaknya di dalam. Anak-anak juga bisa pakai. Betul.